Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara tegas menepis tudingan yang menyatakan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Kesehatan akan membuka peluang besar bagi dokter asing untuk berpraktik di Indonesia. Dalam penerapannya, Menkes menjelaskan bahwa Undang-Undang Kesehatan telah mengatur ketentuan pembatasan izin praktik dokter asing hingga tidak bisa berpraktik secara bebas di tempat lain. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menepis tudingan bahwa Undang-Undang Kesehatan memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada dokter asing untuk berpraktik di Indonesia. Hal tersebut dibantah Menkes karena dalam penerapannya, Undang-Undang Kesehatan mengatur ketentuan berpraktik dokter asing hanya pada fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan dan tidak bisa berpraktik secara bebas di tempat lain. Selain itu, Menkes Budi juga menegaskan bahwa Undang-Undang Kesehatan juga telah mengatur pembatasan izin praktik dokter asing dengan ketentuan maksimal bisa praktik di Indonesia selama 4 tahun di bawah lembaga yang menaungi. Yang namanya dokter asing kalau mau masuk, dibilang itu bisa belas-belasan masuk, enggak, ada proses adaptasinya. Gitu kan satu. Yang nomor 2, dokter asing itu baru masuk, itu kita batasi, nggak boleh dia prakteknya ngecer sendiri-sendiri. Itu harus ada institusi besar yang bertanggung jawab. Misalnya kayak BUMN itu mau bikin Mayo Klinik, ya Mayo yang boleh bawa dokter asingnya. Nggak bisa dokter asing itu buka ruko gitu dia praktek, nggak bisa. Nomor 3, itu ada pembatasannya. Beliau udah setuju tuh 2 tahun dan hanya bisa berperpanjang 1 kali. Jadi maksimal 4 tahun. Supaya mereka benar-benar datang ke sana bisa mendidik temennya. Itu satu hal ya. Jadi nggak benar bahwa belas dilepas begitu aja. Menurut Budi, kehadiran dokter asing berpraktik di Indonesia bukan berarti menjadi ancaman bagi dokter berstatus warga negara Indonesia, namun menjadi ajang untuk meningkatkan kompetensi dan potensi yang dimiliki oleh para dokter di Indonesia. Pemerintah menetapkan merubah haluan anggaran kesehatan dari yang sebelumnya merupakan anggaran wajib atau mandatory spending menjadi anggaran berbasis kinerja. Menkes mengungkapkan bahwa besarnya mandatory spending yang selama ini berjalan tidak membawa hasil yang optimal. Alokasi belanja tetap atau mandatory spending di sektor kesehatan resmi dihapus dari APBN sejak disahkannya RUU Kesehatan menjadi undang-undang pada 22 Juli 2023 lalu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan mandatory spending kesehatan dihapus karena sektor kesehatan harus fokus pada output atau hasil, bukan pada input atau biaya anggaran yang dikeluarkan. Ia pun memberikan contoh yang terjadi pada program penanganan stunting, di mana menurut data yang dilaporkan ke Menkes dari total anggaran 77 triliun rupiah, dengan 283 subkegiatan sebanyak 240 miliar rupiah diantaranya diserap untuk kegiatan koordinasi, bukan untuk penanganan stunting di Indonesia. Budi juga menyampaikan ilustrasi lain berdasarkan alokasi anggaran pemerintah yang paling besar. Selain provinsi di Pulau Jawa, alokasi dana kesehatan terbesar ada di Papua dan Aceh. Namun dalam pelaksanaannya, daerah tersebut masih perlu ditingkatkan sektor kesehatannya. Sehingga derajat kesehatan tidak bisa diukur hanya dengan gelontoran dana berskala besar, tetapi lebih kepada implementasi program yang tepat sasaran dengan membuat rencana induk kesehatan yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat di Indonesia. Pemerintah harus jelas bisa menyusun langkah-langkah yang konkret. Itu sebabnya dengan DPR kita setuju nih untuk bikin yang namanya rencana induk kesehatan. Supaya rencana 5 tahun ke depan bukan hanya yang sifatnya apa istilahnya motherhood di langit lah gitu ya, mengecat langit. Kita benar-benar konkret. Oh, misalnya kematian ibu anak tinggi. Itu semua puskesmas, janganlah kelahiran banyak di puskesmas yang ada USG cuma 20%. Kalau bisa 100% puskesmas punya USG. Oh, stuntingnya tinggi. Stunting itu perlu ditimbang, timbangnya di posyandu. Tapi timbangannya dibaginya cuma di 10.000 puskesmas. Jadi yang timbang di 300.000 posyandu. Programnya kita beresin. Imunisasi misalnya, kita imunisasi perlu ditingkatkan. Tapi nyatetnya aja nggak pernah by name by address. Jadi kita nggak tahu sebenarnya bayi yang udah imunisasi mana yang sudah, mana yang belum. Itu yang diberesin. Nah, untuk itu kemudian butuh program apa, IT apa, orangnya berapa, itu yang ditranslate jadi uang. Nah, kebutuhan itu ya nanti diketok antara DPR dengan pemerintah. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Immanuel Melkiades Lakalena juga menyampaikan bahwa dihapusnya alokasi belanja tetap atau mandatory spending di sektor kesehatan menjadi perhatian bersama agar tanggung jawab biaya kesehatan tidak sepenuhnya dilimpahkan kepada pemerintah, melainkan dibagi antara pemerintah pusat maupun daerah. Undang-undang ini tidak menekankan tentang angka di mandatory spending, tapi
yang pasti mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membahas dengan baik programnya, inputnya, outputnya, termasuk juga penganggarannya, sehingga dengan pola baru ini tentu kita berharap agar semua kehendak politik kita bisa kita padukan di situ dan lebih rinci, lebih detail lah dengan energi yang kita miliki di pusat maupun daerah, swasta maupun dengan pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu pemirsa, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menegaskan saat ini BPJS Kesehatan sudah tidak memiliki utang ke rumah sakit. Ali juga melaporkan bahwa BPJS Kesehatan juga telah melakukan pembayaran terhadap klaim untuk pelayanan kesehatan seluruh peserta JKN sebesar 113,47 triliun rupiah. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menegaskan, saat ini BPJS Kesehatan tidak memiliki utang ke rumah sakit. Terhitung sejak tahun 2022, BPJS Kesehatan juga sudah memberikan jaminan uang muka untuk menjaga cash flow rumah sakit. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya aset BPJS Kesehatan sejak tahun 2021 sehingga mampu membayar tunggakan ke fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Semenjak 2021, BPJS itu aset netonya sudah mulai positif. Sejak positif, ya apa yang kita lakukan untuk rumah sakit terutama, ya, itu 3 hal. Ya. Satu adalah kita jaga cash flow-nya, karena dulu banyak sampai sekarang masih orang nggak tahu BPJS itu nggak punya utang ke rumah sakit. Dulu memang hutangnya banyak sekali, nah sehingga mempengaruhi pelayanan. Nah sekarang BPJS tidak punya hutang ke rumah sakit ya, kecuali yang masih dalam proses klaim gitu. Tapi secara real kita nggak punya hutang. Nah tentu kalau ada yang rumah sakit merasa BPJS punya hutang, untuk bisa dilaporkan, diklaimkan, segera kami proses. Dalam penyelenggaraannya, program jaminan kesehatan atau JKN ini juga sukses untuk mempertahankan predikat wajar tanpa modifikasi atau WTM selama 9 kali berturut-turut atau 31 kali berturut-turut sejak PT Askes Persero berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Secara merinci, BPJS Kesehatan juga telah melakukan pembayaran terhadap klaim untuk pelayanan kesehatan seluruh peserta JKN sebesar 113,47 triliun rupiah dengan total biaya iuran yang diklaim sebanyak 144,4 triliun rupiah, yang artinya seluruh pembayaran klaim telah membiayai peserta JKN yang sakit melalui dana yang telah dibayarkan langsung ke fasilitas kesehatan secara tepat waktu. Dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan tersebut, Ali Gufron juga menyampaikan sampai saat ini banyak rumah sakit dan vaskes yang berbondong-bondong untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dari sebelumnya banyak vaskes yang enggan melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ali juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan membiasakan diri untuk hidup sehat, meskipun pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan meningkat secara signifikan tiap tahunnya. Tentu dengan adanya BPJS, kinerja yang semakin bagus, kita menginginkan masyarakat perilaku sehatnya semakin bagus, sehingga dia semakin tidak sakit gitu, semakin sehat ya, dengan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Pemirsa, usai jeda Kominfo Newsroom akan mengulas mengenai mitigasi Indonesia hadapi resesi 2023 sesaat lagi.